Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Kepala yang sudah memberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman, mempercayakan mimbar kepada saya pada pagi hari ini, walaupun mendadak hari Jumat saya di bumi. Puji Tuhan. Dan kalau tidak kenal tidak saya, walaupun namanya sudah ada di sana, saya Eko Nugroho, ya. Terserah mau panggil apa, ada yang panggil Nugroho, ada yang panggil Eko. Yang jelas, saya hanya kenal satu orang saja di tempat ini. Terima kasih. Hanya panggil dan itu pun baru kenal. Gak apa-apa, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, ya, di GKIN, Gereja Kristus Injil Kristen. Injil Nusantara. Puji Tuhan. Injil Nusantara. Baru dengar sekarang ini. Luar biasa. Dan kita langsung ke pembacaan firman Tuhan. Hari ini saya berbicara tentang don't stop atau jangan kendor. Ayatnya yang jelas di dalam Roma 12 ayat 11, ayatnya sudah saya tampilkan semua di slide. Janganlah kerajinanmu menjadi kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini yang saya dapat Jumat kemarin. Dan saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Bukan untuk menghakimi, tapi saya memang dalam akhir ini agak lumayan loyo. Jadi saya sendiri ayat ini tentunya untuk saya secara pribadi. Terus kemudian kalau situ memberkati saya, bisa memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan. Amin. Jadi sekiranya adalah jangan kendor. Saya ingin berbicara tentang sesuatu kisah yang diambil di dalam kitab Yosua. Ya, kitab Yosua. Ini ada satu kisah yang menarik belajar dari Bani Yusuf. Bani Yusuf itu ada dua, yaitu suku Efraim dan suku Manase. Dan Yosua 17 ayat 14 sampai 18. Nanti kita akan baca pelan-pelan. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengikuti hal ini, nanti per ayat saya akan bacakan. Kenapa kok saya ingin membicarakan tentang hal ini? Karena ini ada berkaitan dengan jangan kendor. Kita tahu kitab Yosua, Yosua tanggal 12 itu kalau kita lihat judulnya adalah pembagian tanah di Israel. Siapa mendapatkan tanah yang di mana itu dibagi tanahnya. Dan kita tahu bahwasanya Yosua itu sudah melakukan banyak pertempuran untuk memperebutkan tanah-tanah perjanjian itu. Dikatakan di dalam Yosua 12 kalau tidak salah, itu ada 31 kerajaan yang sudah ditaklukkan. Ada 31 kerajaan yang sudah ditundukkan. Ada 31 kerajaan yang sudah direbut tanahnya untuk menjadi milik pusaka bangsa Israel. Namun di Yosua 13, Allah mengatakan, Yosua, kamu sudah terlalu tua. Kamu sudah tua untuk mau berperang lagi. Dan masih banyak tanah-tanah yang masih belum direbut. Masih banyak tanah-tanah yang belum menjadi milik pusaka dari orang Israel. Artinya apa? Walaupun sudah tua, tetapi Yosua harus tetap berperang. Harus tetap mau memperebut tanah-tanah di sekitar itu, tanah-tanah perjanjian yang menjadi hak milik orang Israel yang masih dikuasai oleh penduduk-penduduk lokal. Termasuk di dalamnya ada Bani Yusuf yang dikenal dengan suku Efraim dan suku Manase. Namun kita lihat di sini ada sesuatu yang janggal, Bapak Ibu Saudara. Kenapa dikatakan begini? Yosua 17:14 katakan, berkatalah Bani Yusuf kepada Yosua, demikian, mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka, padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya dan seterusnya. Bani Yusuf juga Efraim masa komplain. Dia protes kepada Yosua. Kenapa hanya satu bagian yang kau berikan kepadaku? Kenapa hanya satu undian saja? Lihatlah, Bani banyak, orangku banyak jumlahnya. Gak cukup dengan hal itu. Dia komplain. Saya tak tahu berapa banyak yang diberikan oleh Yosua kepada Bani mereka. Mungkin hanya sebagian. Karena kita tahu di ayat sebelumnya 31 raja, 31 wilayah mungkin tidak menjangkau semua bangsa Israel. Jadi dicicil, dikasih.
bagian yang diberikan kepada orang Efraim dan Manasye. Sehingga dia komplain, Tuhan apa Yosua, kenapa hanya satu bidang saja yang kau berikan? Dan kita tahu jawaban Yosua next. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan begini, jawab Yosua kepada mereka, kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu. Di sana di negeri orang Feris dan orang Refaim, jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu. Yosua menjawab, sudah tertulis kalau kita mau mengambil tanah untuk wilayah kita, pergi untuk berperang, pergi untuk merebut. Karena ada janji Allah yang diberikan kepada bangsa Israel, termasuk kepada bangsa Yusuf, orang Efraim dan orang Manasye. Pergi ke hutan, bukan tanah di sana. Apa jawabannya orang Efraim? Apa jawabannya orang Manasye? Dalam ayat yang ke-16 dia katakan begini, kemudian berkatalah bagi Yusuf, pegunungan itu tidak cukup bagi kami, semua orang Kanaan, orang yang dengan besar-besar yang kita sebutkan ya, yang di waktu kita, yang di darat itu mempunyai kereta besi, baik yang diam di Betsean dengan segala anak kotanya, maupun yang diam di lembah Israel. Ini ada jawaban dari orang-orang Efraim dan Manasye. Ternyata mereka takut karena apa? Ada orang-orang Kanaan yang terkena raksasa. Ada orang-orang Kanaan yang mempunyai kereta besi. Mereka menjadi gentar. Mereka menjadi takut. Mereka tidak berani untuk melangkah, sehingga beralasan hanya komplain kepada Yosua, mana bagianku? Hanya menuntut kepada Yosua, mana bagian saya? Padahal kita tahu bahwa pembagian itu, negeri-negeri Israel dan anak kotanya sudah diperuntukkan bagi mereka, dan mereka harus berjuang untuk mendapatkannya, harus berperang untuk mendapatkannya, dan berperang pun dengan nama Tuhan. Jika mereka berdosa, peperangan pun tidak akan menang. Oleh karena itu mereka harus pegang janji kebenaran firman Allah dengan tidak bercanda-canda. Dia berperang membawa nama Tuhan, bahwa daerah-daerah itu bisa direbut. Kuncinya adalah bagaimana dia harus berjuang, dia harus taat dan pegang janji Tuhan. Amin. Tetapi kenyataannya di sini orang-orang pada Yusuf takut dan gentar. Orang-orang Kanaan ditakuti karena mereka memiliki kereta besi. Yosua mengatakan, rebut, jajaki, itu milikmu. Sepanjang mana kamu mau ambil. Sepanjang mata memandang kamu ambil, karena itu adalah milikmu, sudah diberikan kepadamu. Go, fight, dan ambil itu semua. Namun kita lihat jawaban yang sangat-sangat tidak mengenakan dari orang Efraim dan Manasye. Kalau mereka mempunyai kereta besi, mereka sudah malas untuk mau berperang. Mereka tidak ada keberanian. Mereka sudah capek apalagi melihat orang-orang Kanaan, dan mereka menjadi kendor, tidak mempunyai keberanian untuk lebih lagi. Pada saat Yosua tahu keadaan mereka, jawaban mereka, dia mengatakan begini dalam ayat 17. Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye, engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak ada satu bagian undian yang ditentukan bagimu. Artinya apa? Orang Efraim dan Manasye itu jatahnya lebih dari satu undian, tetapi tidak berani untuk mengambilnya. Jatah, tahu ya jatah ya? Bagiannya lebih dari satu undian, tetapi dia takut untuk mengambilnya, malas untuk mengambilnya, gentar untuk mengambilnya, sehingga dia hanya bisa komplain dan meminta kepada Yosua. Sehingga Yosua mengatakan, kamu ini bangsa yang banyak jumlahnya. Bangsa yang banyak jumlahnya identik dengan kekuatan yang besar. Ya, kalau di sini penuh.
Kalau untuk merobohkan bis itu bisa sekian banyak, ya tidak. Tapi kalau satu orang kan nggak bisa. Nah ini bangsanya jumlahnya banyak, kekuatannya besar, artinya apa? Mempunyai SDM yang bisa diandalkan, mempunyai kekuatan yang bisa diandalkan. Tetapi mereka mengecilkan kekuatan itu. Mereka tidak melihat seolah-olah ada kekuatan, seolah-olah mereka begitu lemah. Kalau kekuatan ini digabungkan dengan janji Allah yang akan diberikan, menang atau kalah, 100% jaminan pasti menang. Amin. Tetapi yang membuat mereka kalah bukan orang lain, bukan karena mereka punya kereta besi, bukan karena mereka orang-orang raksasa, tetapi permasalahannya bukan hal itu, mau atau tidak dia melakukannya. Itu persoalan pribadi. Itu yang menjadikan persoalan kita, menjadi kendor, tidak mau berperang, hanya bisa komplit. Kita tahu bahwa itu saudara, bahwa kondisi Efraim, kondisi Manase seringkali menggambarkan kehidupan kita setiap pribadi. Kita tidak pernah mengukur seberapa jauh kekuatan kita, tetapi kita hanya komplain, Tuhan kenapa kau gak tolong saya? Tuhan kenapa kau tinggalkan saya? Tuhan kenapa kau lari daripadaku? Kita hanya komplain kepada Tuhan, padahal Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memberikan kehadiran. Kalau saya berbicara tentang kemampuan bangsa yang besar jiwanya, IDF, dan kekuatan yang besar, itu adalah kapasitas kita, kemampuan kita, dan tidak ada satupun di sini yang tidak memiliki talenta. Pemain kita luar biasa, satu talenta, belum yang talenta tersembunyi. Dan saya yakin tiada yang satupun yang tidak diberi talenta, tidak ada satupun yang tidak diberi karunia. Masalahnya adalah malas untuk mengasah, malas untuk mempergunakan, malas untuk meningkatkan kapasitas yang besar. Tunggu ya. Kapasitas yang besar itu tidak kita gunakan dengan baik. Talenta itu senantiasa kita nggak mau asah, nggak mau kelola, tidak bisa dilatih, nggak mau kita latih. Bagaimana kita bisa bertajam? Apakah perlu talenta yang spektakuler seperti pemain musik kita? Terima kasih teman-teman. Apakah kita perlu pemain musik seperti pemain musik tadi namanya siapa? Luar biasa. Kita tidak perlu talenta yang spektakuler, tetapi kalau Tuhan kasih yang spektakuler, puji Tuhan. Ya, kita tidak perlu yang spektakuler. Karena apa? Pada saat kita mulai mengasah talenta yang kecil, itu pasti berlipat. Amin, amin. Pasti nambah. Contoh, ibu-ibu yang rumah tangga masak, begitu suaminya enak loh. Coba deh kasih ke tetangga sampel. Enak, pesan boleh gak? Apalagi sekarang zamannya online, bisa mengatakan, saya memang sekarang ini tidak bekerja. Kemarin ada kelompok penulis mengatakan, Aiko, gabung yuk. Gabung apa? Kami lagi membuat buku Kristen. Namanya ada, judulnya adalah Kristen Sontoloyo. Ada ya. Serius. Saya tidak gelo. Semua orang-orang Kristen yang Sontoloyo itu ditulis di situ untuk mengingatkan kita, mengelola kita sendiri. Ya, mereka yang rohaninya luar biasa di gereja, tetapi di sekuler menghajar orang. Dan itu yang harus ditulis adalah kisah nyata. Ya kalau bukunya terbit nanti boleh pesan, gitu ya. Saya sudah langsung menulis. Satu hari saya pakai untuk menulis Kristen Sontoloyo. Ini contoh, saya bukan penulis, jadi baru pertama kali menulis cerpen. Tetapi saya mau asah, ada tawaran, kenapa dan asah, ayo kita asah. Apapun yang Tuhan kasihkan dan percayakan kepada Bapak Ibu Saudara
saudara, walaupun kecil, tidak spektakuler, diasah akan menjadi spektakuler. Amin. Awalnya saya yakin pemain gitar itu tidak bisa, tetapi karena sering diasah, saya ini asal yang suka jabat tangan di depan. Sekarang saya naik pangkat, walaupun sama di depan Tuhan, di hadapan Tuhan sama, antara asal sama yang di sini sama. Seperti itu. Jadi kemampuan yang besar, kemampuan yang besar itu harus diasah. Satu lagi, talenta dan kesempatan itu sering kali kita sia-siakan. Bahkan untuk berkunyah saja kita tidak pernah mengusahakannya. Ada potensi yang tidak kita bisa kembangkan, ada pekerjaan baik yang tidak kita lakukan, bahkan ada buah yang tidak kita hasilkan. Padahal semua ada di depan mata. Sama seperti bahasa Efraim dan Manasye, di depan mata pegunungan Efraim itu ada hutan di sana, ambil, pegang, taklukkan, tetapi tidak mau. Seringkali kita dapat kesempatan di depan mata, tidak pernah kita ambil. Seringkali kita dapat tawaran di depan mata, kita abaikan, tidak pernah mengusahakan. Potensi yang tidak pernah dikembangkan, sama seperti talenta yang tidak pernah diasah, itu jahat di mata Tuhan. Harus kita mulai membangun diri kita seperti itu. Kita hanya seperti orang Israel yang berputar-putar di padang gurun, yang tidak tahu mau dibawa kemana kehidupan kita. Ada banyak dosa yang akhirnya kita tidak tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Itu yang seringkali kita alami, Bapak Ibu Saudara. Terus persoalannya apa? Kita tidak bisa kembangkan talenta kita, potensi kita tidak bisa kembangkan. Ada pekerjaan baik, saya sampai sekarang ini tidak pernah menolak undangan siapapun. Jumlahnya besar seperti ini, jumlahnya kecil maupun spektakuler di gedung yang luar biasa, saya tidak pernah menolak. Dan sama stylenya seperti yang di sini. Semua jemaat saya mau kembangkan supaya jadi berkat. Ini saya hidup, nanti saya akan bagikan kembali. Amin. Mau Bapak Ibu kembangkan talenta. Amin. Apapun yang dipercayakan kepada kita, itu yang harus diasah. Kenapa orang Manasye tadi tidak berani? Karena ada faktor-faktor yang lihat, ada kereta besi. Yang pertama adalah faktor ketakutan. Mereka melihat orang Kanaan yang begitu besar. Mereka melihat ada orang-orang yang punya kereta besi. Mereka mulai takut. Kalau saya simpulkan di sini, mereka takut, ada ketakutan. Ya, ketakutan itu adalah hal yang wajar. Siapa yang tidak pernah takut? Katakan. Yang tidak pernah takut, ya kan? Kita ada satu kali mungkin pernah mengalami, tetapi kalau takut itu senantiasa berkelebihan. Setiap kali mau melangkah takut, mau bertindak ini takut, mau memutuskan segala sesuatu takut, mau menikah takut, mau masuk pekerjaan takut, mau melayanan takut. Itu yang harus diwaspadai, yang harus ditinjaukan. Perlu konseling sama Bapak Mentara. Kalau orang selalu takut dalam segala sesuatu di dalam kehidupan sosial, kenapa sih takut? Biasanya ketakutan itu ada dua hal yang memicu, baik dari masa lampau maupun masa depan. Kalau dari masa lampau mungkin takut sama orang. Ingat, orang itu pernah mencelakai saya, sehingga sampai besar trauma. Gak berani sama orang itu. Ya udah. Atau sakit penyakit, lihat COVID begitu banyak. Yang foto saya pertama itu adalah saya satgas COVID. Selama 2 tahun saya lebih bekerja di COVID, dan sudah sekitar 18.000 yang saya suntik vaksin. Bukan saya, tim 18.000 orang di Jawa Timur ini kerjasama dengan TNI dan Dinas Kesehatan. Dan puji Tuhan, saya tidak kena 1 kali pun COVID. Ini yang luar biasa. Saya coba rumah sakit, saya kirimkan 1.000 peti mati. Ada fotonya saya kalau ada, dan bukan saya ya.
ada saya menggerakkan orang dulu seperti itu waktu zaman COVID yang Delta. Tetapi saya juga gak pernah. Saya ada foto untuk swab orang-orang itu. Pada saat Delta gak ada yang berani. Saya ngajari suster-suster. Ini bukan orang medis, tetapi hanya keberanian. Haleluya, semua untuk Tuhan. Ya. Amin. Jadi kalau kita takut terhadap penyakit, ada takut kematian, takut kehilangan, atau rasa sakit, kenapa? Pengalaman dan kenangan masa lalu yang membuat kita takut. Betul? Tetapi tidak hanya itu, kita melihat peristiwa jadi takut juga. Pada waktu Delta, adakah yang berani keluar rumah jalan-jalan ke mall? Sepi. Kenapa? Melihat dan takut. Kalau saya sembuh rumah sakit. Tetapi juga ada ketakutan yang disebabkan karena ketidakmengertian akan masa depan. Takut, khawatir, kalau nggak makan bagaimana, kalau nggak kerja bagaimana. Dan itu adalah imajinasi kita sendiri, pikiran kita sendiri, pikiran yang kita ciptakan untuk takut. Keluar malam takut kepada pikiran kita yang kita ciptakan. Spurgeon mengatakan takut itu bukan hanya menyerah kepada hal yang bersifat mental, tetapi takut itu juga menyerah ke hal yang fisik. Kalau kita takut, jantungnya berdebar lebih cepat. Bisa-bisa, mohon maaf, sakit perut, terus kemudian keringat keluar, menjadi sakit ini sakit itu berakibat ke fisik. Oleh sebab itu Tuhan berbicara, menyampaikan kepada kita untuk tidak takut. Yesaya 41:10 dikatakan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amen. Jadi kita digandeng Allah membawa kemenangan kemana kita melangkah. Amin. Kemenangan itu terjadi dalam kehidupan kita. Hanya ada taat kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Pegang janji Tuhan. Amin. Dan seperti itu, maka kita akan mendapatkan apa yang kita mau. Amin. Jadi kalau kita mau takut, kalau kita lihat dengan ayat ini, sebenarnya takut itu adalah hilangnya kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau kita takut, berarti kita tidak percaya kepada Tuhan. Yeah. Tidak percaya mujizatnya, yeah. Tidak percaya kepeduliannya, tidak percaya keperhatiannya, tidak percaya kebaikannya, tidak percaya Tuhan sama sekali, maka kita jadi takut. Makanya dikatakan jangan bimbang, jangan takut. Aku memegang kau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Amin. Itu yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, waktu cara terus itu adalah malas. Kalau saya bisa terus tadi ya, malas. Kenapa? Setelah takut menimbulkan efek yang lain. Malas lah, capek mau melangkah lebih lagi. Gak mau dong. Apalagi doa yang besar-besar, tidak lebih enak leye-leye di rumah dan meminta Yosua kasih bagian saya. Itu orang Kristen sekarang. Lah, malas ini ada dua hal yang saya bisa garis bawahi. Yang pertama adalah orang malas yang tidak akan mencapai tujuannya. Jadi dia tidak punya visi, dia tidak punya misi, malas. Kalau dia tidak punya visi, tidak tahu apa yang dikerjakan, dia tidak punya tujuan apa yang mau dilakukan, dan itu adalah kemalasan. Ya, ayatnya di dalam Amsal 12:27 dikatakan orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga, karena dia tidak tahu apa yang dia tuju. Mau kemana? Nggak tahu. Sehingga dia hanya bisa malas. Kemudian yang kedua, orang bodoh yang tidak menyiapkan masa depannya. Ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Biar tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya yang menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makannya pada waktu panen. Belajar pada semut, tahu visinya ke depan. Oh, akan ada malapetaka. Nanti
Nanti saya akan sampaikan ini lagi. Dia mempersiapkan diri, menyiapkan masa depannya. Bukan kepercayaan yang awal, waduh pasti Tuhan pelihara, tapi tidak melakukan apa-apa. Orang Kristen kebanyakan seperti itu. Efraim dan Manasye, Tuhan pasti kasih kok. Jangan khawatir, jangan takut, tetapi malas. Tidak akan dapat apa-apa. Harus berperang untuk mendapatkan, harus menaklukkan, harus mendapatkan. Artinya apa? Kita harus bekerja untuk mendapatkan, harus mengeluarkan keringat untuk mendapatkannya. Bukan di rumah langsung dikirim makannya. Bisa Tuhan lakukan? Bisa. Bisa. Tetapi kalau tidak ngomong secara lakukan bagian. Tadi saya katakan talenta tidak perlu spektakuler. Tetapi Pengkhotbah 9 ayat 10 katakan, apa yang ada pada tanganmu kerjakanlah itu. Pengkhotbah 9 ayat 10. Karena tidak ada setelah kita masuk kepada dunia orang mati, apa yang dilakukan setelah mati. Selagi kita masih hidup, selagi masih ada kesempatan, lakukan yang terbaik dan maksimal. Amen. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Semangat itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mencurigai Tuhan. Tadi kan mencurigai Yosua. Perasaan negatif. Loh, Yosua gak kasih sih. Yosua gak adil. Saya hanya dikasih satu undian saja, padahal saya bangsa yang besar dan banyak. Berapa banyak kita sering menyalahkan Tuhan pada saat kita mengalami hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita. Pada saat kita tertekan, pada saat kita tidak memiliki apa-apa, pada saat semua orang meninggalkan kita. Pernahkah kita menyalahkan Tuhan? Atau seringkah kita menyalahkan Tuhan? Tuhan gak adil. Itu yang tidak ada diberkati, saya tidak. Seringkali kita menyalahkan Tuhan, mencurigai Tuhan, berbuat jahat kepada kita. Pertanyaannya, pantaskah kita melakukan itu? Benarkah Tuhan pernah melakukan hal yang jahat kepada kita? Rasanya tidak ada yang tertulis seperti itu sepanjang saya ketahui. Jadi pantaskah kita mencurigai Tuhan, memiliki perasaan negatif kepada Tuhan kalau Tuhan akan mencelakakan kita? Ingat ya, Amsal 13, apabila seorang dicobai jangan dia berkata percobaan itu datang dari Allah. Semua Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan dia sendiri tidak mencobai siapapun, tetapi tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena dia diseret oleh, dididik olehnya keinginan kita, ekspektasi kita yang besar, yang membuat kita seringkali tersiksa sendiri. Allah tidak pernah coba. Jangankan mau mencelakakan kita, dia itu korbankan anaknya. Amen. Untuk menebus dosa saya dan saudara. Amen. Dia korbankannya yang paling berharga, supaya kita diselamatkan. Itu bukti kasihnya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan mengkaruniakan anak yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lah kok mau jahat? Dari mana pikiran itu? Harus introspeksi diri kita kalau kita berpikiran seperti itu. Ini adalah hal yang sepele, hal yang fana dalam dunia ini. Kekekalan aja Tuhan beri, apalagi yang fana. Gak masuk akal kalau kita curiga. Lalu apa Pak yang harus dikerjakan? Apa yang harus saya kerjakan Pak? Berperang, berebutan, bekerja. Kenapa begitu? Manusia itu diciptakan Allah dengan satu desain khusus oleh Allah untuk bergerak. Ya, didesain Allah untuk bergerak. Pernah Bapak Ibu lihat namanya Paul Mason atau Donna Simpson? Itu loh,
orang-orang yang dengan berat badan 400 sampai 650 kg. Dilihat di YouTube atau di internet. Itu tadi 2 orang yang saya pernah tahu, Donald Simpson, Paul Mason. Ya, kalau kita sehari 1.200 kalori, dia makan 20.000 kalori. Gerak aja susah, begitu giliran begitu mau bangun juga nggak bisa. Ingat? Ya, jangan ketawa. Yang namanya obesitas itu karena dia gak gerak, terlalu besar untuk mengangkat badan itu nggak bisa, dan banyak penyakit yang ada di situ. Karena manusia didesain Allah untuk bergerak. Saya habis operasi tulang belakang tahun 2017 dan sering masuk rumah sakit. Saya operasi selesai, saya nggak bergerak. 3 hari saya harus terletak karena di tulang belakang masih banyak yang bekerja. Pada saat selesai saya bangun, begitu bangun langsung bergerak. Kenapa? Kakinya masih lemah karena sudah 4 hari tidak bergerak sama sekali. Jadi kalau kita masih bergerak, loncat-loncat memuji Tuhan luar biasa, nari-nari sama Pak Gembala, itu masih karunia. Amin. Haleluya. Jarang-jarang ada orang yang kalau dipuji Tuhan sampai seperti itu. Kita contoh tahu bagaimana dia memuji Tuhan. Iya. Dan itu biar menjadi station kita, menjadi kebiasaan kita, dan sehat. Keringat semua keluar, rasa tangan saya. Karena manusia diciptakan untuk bergerak. Tidak bisa kalau enggak. Pak, bagaimana kelanjutannya? Yang ayat yang ke-17 18. Next. 18. Ya. Yang kelanjutan dari Yosua, ya. Yosua 17:18. Tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga. Dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya. Sebab kamu akan menghalau orang-orang itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Janjinya jangan. Harus itu wajib. Hukumnya wajib. Harus kamu membukanya. Harus bergerak, harus olah fisik, harus membuka sampai ujung-ujungnya, dan kamu pasti bisa menghalau. Amin. Karena Tuhan tidak pernah membatasi wilayah. Ingat doa Yabes, tidak pernah membatasi. Seberapa jauh kita bisa, seberapa kakinya Yosua melangkah, itu tangan jadi milik. Tuhan tidak pernah membatasi. Kalau kamu mampu, semua ambil. Yosua sampai tua hanya 31 kerajaan yang bisa ditaklukkan. Artinya apa? Kalau seandainya Yosua mungkin lebih intensif, mungkin tidak hanya 31. Karena di ayat Yosua 13 katakan masih banyak kerajaan yang belum ditaklukkan. Sampai kalian kata Hebron yang saya, Kaleb yang usianya pada waktu itu 45 tahun dan 40 tahun kemudian 85. Saya mau berperang. Semangat sama seperti pada waktu saya bergabung dengan Yosua. Itu semangat kita. Amin. Sekarang saya 55 lebih. Gak kelihatan ya, kelihatan muda. Saya udah 55. Ya saya begini. Saya mau tetap berapi-api. Kenapa? Untuk Tuhan. Amin. Amin. Kita tahu doanya habis. Kalau kita mau keluar dari zona nyaman, kalau kita mau keluar dari kemalasan kita, maka segala sesuatu akan diberikan kepada kita. Ada kekuatan baru diberikan kepada kita. Amin. Ada banyak pintu yang akan dibukakan kepada kita. Amin. Ada kesempatan yang dapat kita raih. Amin. Karena Allah sudah menaruh potensi itu di dalam hidup kita. Oleh karena itu dengan larangan jangan kendor. Tadi dikatakan jangan kendor, tetapi roh yang menyala-nyala, semangat yang berkobar-kobar, itu yang senantiasa ada dalam hidup kita. Berkobar-kobar seperti air mendidih, selalu seperti air mendidih. Karena antusias ada Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Tidak kenal lelah. Amin.
Dia mungkin mengatakan, aku tidak mampu Pak, aku tidak bisa Pak. Apakah itu caranya? Harusnya kamu memiliki ujung-ujungnya. Bukan persoalan tidak mampu, bukan persoalan tidak bisa, tetapi persoalan adalah mau atau tidak mau. Sehingga dia katakan begini, Tuhan dikatakan kamu mampu kan? Tuhan pasti kasih kemampuan, talentanya disediakan, kesempatannya diberikan, potensinya, kapasitasnya semua disediakan, mau diasah atau tidak. Jadi bukan karena mau atau enggak. Itu faktornya yang harus kita pikirkan Bapak Ibu Saudara, karena roh yang menyalahkan itu seperti itu. Amin. Ya. Apakah saudara berkata, Pak, saya nggak bisa Pak, belajar lagi. Next, coba. Ada dikatakan di sini, apabila di antara kamu ada yang kekurangan di depan, hendaklah dia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepada kurang pengertian. Tuhan kasih. Bisa enggak? Bisa. Ada enggak contohnya dalam kitab Keluaran? Di dalam Keluaran 35. Bapak Ibu pernah dengar Aholiab dan Besaleel. Itu orang pertama yang membuat semua persiapan untuk ibadah. Ada yang membuat hiasan-hiasan dan batu-batu yang luar biasa. Ya Laswati, apalagi itu saya nggak apa. Ada yang pakai ukiran-ukiran yang luar biasa dari kayu-kayu yang terpilih. Mereka tidak punya keahlian apa-apa. Bahkan di Keluaran Aholiab dan Besaleel diberi hikmat ke Allah. Tidak punya kemampuan tapi bisa melakukan dengan luar biasa. Jadi jangan kecilkan nilainya Tuhan. Jangan nyentuh kapasitas Tuhan. Jangan samakan dengan pikiran kita, otak kita yang terbatas. Karena Allah akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jangan seperti Efraim, mana saja harus mengeluh. Ada kereta besi, ada orang-orang raksasa, itu bisa ditaklukkan. Menghadapi zaman yang sekarang semakin tantangan susah. Kereta besi, orang-orang raksasa, sanggupkan kita untuk menahan. Pegang janji. Itu pesan saya Bapak Ibu Saudara. Ya. Banyak orang yang ingin hidup enak, mau karir yang meningkat di perusahaan, tetapi dia malas bekerja. Ingin gajinya besar, tetapi kerjanya asal-asalan. Ingin teknikot yang baik, tetapi tidak bisa. Ingin dipromosikan, tetapi tidak bisa diandalkan. Bagaimana orang Kristen yang seperti itu? Kalau dia bisa naik ke posisi, itu pasti KKN, korupsi nepotisme, dia bisa naik. Dan itu akan jatuh. Karena apa? Tuhan tidak berikan kualitas seperti itu. Orang walaupun sederhana, dia akan diperhitungkan seperti Daniel raja. Di depan raja-raja, Amsal 22 ayat 29. Pernahkah kau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja dia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Alami hari ini Bapak Ibu. Amin. Dalam kehidupan kita. Amin. Saya luar biasa. Saya saat ini masih pegang SK Gubernur untuk Cijuan LKS 50. Masih berlaku sampai 2020. Di hadapan raja-raja, Bapak tahu Jokowi si tukang kayu seperti Yesus tukang kayu. Orang biasa, bukan terampil. Sebagai testimoni kita, orang biasa sekarang di hadapan raja-raja, bahkan dia diminta pendapatnya, nasihatnya dari negara-negara adidaya. Kita nggak usah muluk-muluk seperti Jokowi, tetapi apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, diperhitungkan orang, dilihat orang, itu memancarkan seperti garam. Memberi rasa di mana di lingkungan sosial kita hidup, memberi rasa di lingkungan itu. Tidak harus kita kasih masakan garam ke masakan. Apakah ngasih bergarnya banyak? Enggak, dikit kan. Tidak perlu upaya keras spektakuler seperti saya katakan, tetapi kita bisa memberikan rasa walaupun sedikit yang kita lakukan. Dan lihatlah
orang respect kepada kita di hadapan raja-raja. Apa yang dimaksud cakap? Next, jangan cepat. Apa yang dimaksud cakap? Orang yang cakap adalah tidak menyerah, tidak berhenti, tidak mundur di tengah jalan. Pada saat dia telah melakukannya, itu tidak kendor. Sudah start, sudah mulai, jalan terus sampai finish. Apa yang sudah direncanakan tetap jalan walaupun ada rintangan. Mempunyai keadaan keterampilan sendiri, talenta yang Tuhan sediakan dikembangkan, diasah. Tidak suka malas-malasan, rajin bekerja, cekatan, serius, punya pantang mental berjuang. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tidak perlu atas pekerjaan yang berat dan banyak, tetapi melihat sebagai tantangan untuk meningkatkan belajar. Amin. Dan memberikan hasil yang terbaik. Jangan dikit-dikit, tidak bisa Pak mengeluh Pak, berat Pak. Suku Kanaan punya kereta besi Pak, berat Pak. Pekerjaan di depan kita kalau dipercayakan tidak ada yang berat. Kalau Tuhan kasih pekerjaan itu juga Tuhan kasih kemampuan. Amin. Amin. Sehingga pada saat terakhir kita tidak mencari alasan apabila kita keliru melakukan sesuatu, sebaliknya mereka akan melakukan perbaikan hingga menghasilkan sesuatu secara maksimal. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Sudahkah kita memberikan performa yang baik di dalam karir kita, Bapak Ibu Saudara? Ataukah kita mengatakan capek? Sudahkah kita mengerti kecakapan kita, kemampuan kita, talenta kita? Kalau kita sudah paham itu, mari kita latih terus dalam kehidupan kita. Tuhan mau memperbesar kapasitasmu dan cakap dalam bidang yang kita mau bidangi. Dan kalau kita cakap, apa yang kita peroleh? Kalau kita mau melakukan ini, apa yang kita peroleh? Next, saya agak tergesa-gesa. Saya tak waktunya berapa lama. Mohon maaf ya. Apa yang kita peroleh? Tuhan akan mengangkat kau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila kau mendengarkan berita Tuhan Allahmu yang disampaikan kepada hari ini dan melakukannya dengan setia. Pegang janji Allah. Amin. Pegang perintah Allah. Amin. Cakap melakukan segala sesuatu. Artinya mengembangkan kapasitas kita, talenta kita, maka janji ini akan diberikan. Tuhan akan menaruh kita menjadi kepala dan bukan ekor. Ekor akan tetap naik dan tidak turun. Orang suka ayat ini, tetapi tidak suka untuk mengerjakan bagiannya. Sekarang kita lihat ini sebagai tujuan oleh Tuhan. Amin. Amin. Untuk kita raih di dalam kehidupan kita. Untuk kita pegang dalam hidup kita. Jadi jangan sampai kita mengatakan, aku gak punya bakat. Kita punya potensi yang kita bisa kembangkan. Slide yang terakhir ya, betul ya. Oke, satu tim musik kita naik atas mempersiapkan sebuah lagu. Kita punya 2023, Bapak Ibu Saudara. Orang sudah bilang susah. Prediksi 2023 itu bukan prediksi yang lebih baik. Prediksi yang buruk, prediksi yang tidak bisa dikendalikan. Terus apakah kita mau bertombak gantung? Maka sekarang saya katakan jangan kendor. Tujuan itu harus diusahakan. Semua potensi yang ada dalam kita harus dikembangkan. Semua pekerjaan baik harus kita lakukan dan memberikan buah kepada setiap yang bisa kita hasilkan. Jangan jadi pemimpi, tetapi jadikan mimpi sebagai sasaran yang hendak diraih. Makes you spirit as good. Tujuan, mimpi kita sebagai tujuan untuk meraih. Amin. Pegunungan Refaim itu bisa kita raih. Walaupun orang-orang Kanaan raksasa, kereta besi, tetapi kita bisa ambil. Amin. 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 Biarlah itu menjadi bagian kita pada. Amin. Haleluya. Jangan kendor. Amin. Haleluya. Kita akan nyanyikan satu pujian. Itu bisa membantu. Biar itu menjadi bagian kita dan kita mendapat rema daripadanya untuk kita melakukan yang terbaik menyelamatkan kemuliaan nama Tuhan. Kalau juga kita raih, jangan untuk diri sendiri, tetapi kita lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saya tidak sebut kita panggil berdiri, kita akan belajar pujian. Memang kita saya panjangkan, tetapi yang bertema dalam kehidupan kita dan kita bisa dikuatkan menghadapi ke depan hal yang susah. Tuhan berikan
kekuatan ibadah.